Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok PBL Layanan Warga dengan nama-nama kelompok sebagai berikut, yaitu Muhammad Haris Syafiuddin sebagai ketua kelompok. Yang kedua dengan saya sendiri selaku moderator dan sebagai anggota Muhammad Razidan. Dan dua yang lainnya yaitu Yohana Agnesia sebagai anggota, dan yang terakhir Jumanson Amberita sebagai anggota yang tidak hadir karena ada kendala. Baik, untuk itu kami akan mempresentasikan asesmen akhir semester dengan mata kuliah pemrograman web yang terdiri dari 5 soal yang akan kami laksanakan dengan pembuatan website PBL Layanan Warga. Baik, untuk nomor pertama atau nomor 1 ialah fitur CRUD yang mengimplementasikan sebuah aplikasi web menggunakan framework Laravel yang memiliki fitur CRUD seperti create, read, update, dan delete. Untuk entitas produk yang dihasilkan, aplikasi yang dibangun harus mencakup sebagai berikut. Yang pertama ialah halaman yang menampilkan daftar produk secara lengkap. Yang kedua, halaman produk pembuatan produk baru. Yang ketiga, halaman pengeditan produk yang sudah ada. Yang keempat, halaman penghapusan produk atau delete. Yang kelima ialah saat proses CRUD berhasil dilakukan atau gagal dilakukan, pastikan Anda dapat menampilkan pesan terkait sukses atau gagalnya proses yang dilakukan. Baik, untuk nomor 1 akan ditampilkan oleh Haris sebagai ketua. Kepada Haris dipersilakan. Baik, terima kasih Jidan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu tentang CRUD. Jadi pada website kami memiliki fitur pembuatan pengaduan untuk warga di RT 06 di Bengkong Asrama. Jadi pada demonya kita akan membuat sebuah pengaduan, yaitu salah satu bagian dari fitur create. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah pengaduan, misalnya sebuah keamanan. Kita akan memasukkan inputan tanggal, kemudian akan memasukkan sebuah pengaduan. Ini hanya contoh rumah kebakaran, contohnya misalnya. Kemudian kita akan memasukkan gambar. Oke, rumah gambar sudah tertampil, kita tambahkan. Dan ini adalah bagian dari penglihatan atau read dari CRUD, fitur dari CRUD. Bisa melihat fitur create tadi yang awal. Bisa dilihat ada role-nya admin yang mengadukan, kemudian kategorinya dari keamanan, kemudian tanggalnya juga ada, inputan tanggal 30 Juni 2023, kemudian keluhannya tadi sama persis, rumah kebakaran. Kemudian pada fitur selanjutnya ada fitur update, atau bisa juga dibilang edit. Kemudian ada juga fitur edit dari fitur create yang telah dilaporkan, maka akan bisa diupdate di sini. Bisa diupdate apakah pengaduan tersebut memiliki status berhasil atau ditolak. Jika berhasil, maka akan bisa berhasil. Setelah mengklik update, maka akan kembali ke awal. Maka akan statusnya akan menjadi berhasil. Secara default, status itu akan langsung diproses seperti ini, contohnya. Seperti pengaduan yang terdapat di atasnya pengaduan ini. Kemudian yang terakhir adalah fitur delete, yaitu fitur untuk menghapus pengaduan yang telah di-create, telah diedit, ataupun telah diupdate. Jika telah dihapus, maka akan muncul notifikasi apakah yakin ingin menghapus pengaduan ini. Ketika mengklik hapus, maka dia akan terhapus. Saya akan menunjukkan pada bagian localhost-nya. Dia akan otomatis langsung terhapus pengaduan. Maka kode tersebut tidak akan
pengaduan tersebut tidak akan muncul lagi pada bagian ini. Kemudian pada bagian codingnya, di sini tersimpan pada bagian pengaduan controller. Disinilah terdapat codingan bagian CRUD-nya. Di sini terdapat public function store request. Jadi ketika ingin melaporkan pengaduan, dia akan memvalidasi apakah user ini memiliki ID, apakah sudah memiliki tanggal, keluhan, status, dan gambar. Kemudian di sini akan divalidasi, di sebelah sini, sama juga di sebelah sini, di sini juga. Kemudian ini adalah bagian dari save-nya. Save untuk setelah pengaduan di-upload, setelah diisi, dia akan di-save pada bagian ini. Kemudian jika telah terkirim semua akan return root-nya pengaduan root index, yaitu bagian awal. Kemudian ini ada public function edit. Di sini fitur edit itu ditulis atau di write di sini. Ya di sini. Ketika sudah terkirim kategori juga sudah, dia akan return view ke pengaduan edit. Ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian juga ada ini bagian update untuk memvalidasi tadi statusnya. Statusnya ada di sini. Ini bagian status. Dan yang paling terakhir adalah untuk public function destroy ataupun fitur dari CRUD yaitu delete. Seperti ini. Baik, cukup untuk penjelasan nomor satunya. Kembali kepada Razidan. Muhammad Razidan, tolong mic-nya dihidupin dahulu. Baik, terima kasih kepada Haris. Untuk nomor 2 yaitu fitur CRUD dengan file upload. Buatlah sebuah CRUD baru atau perluas fitur CRUD yang telah dikembangkan pada nomor 1 yang telah disampaikan oleh Haris dengan menambahkan fitur unggah atau upload. Pastikan fitur tersebut mencakup form unggah berkas pada halaman pembuatan produk baru dan pengeditan produk, penyimpanan berkas yang diunggah ke direktori yang sesuai, dan yang ketiga ialah tampilan berkas yang terkait dengan setiap produk pada halaman detail produk. Misalnya jika file adalah sebuah gambar, pastikan gambar yang dapat ditampilkan di halaman indeks atau listnya. Baik, kepada Haris untuk menampilkan website dan serta codingannya dipersilakan. Baik, terima kasih Razidan. Saya akan kembali menjelaskan. Seperti sudah yang dilihat pada fitur awal tadi, sudah terdapat fitur upload image pada bagian tambah pengaduan yang sudah tadi kita contohkan ya. Setelah di-upload tadi gambarnya sudah kita pilih, maka dia akan menampilkan pada bagian edit. Pada bagian edit ini, maaf gambarnya seperti ini. Jadi pada bagian ini gambarnya sudah ada. Kemudian untuk codingannya langsung saja ke codingan. Pada bagian image ini, bagian image store ataupun create, dia di sini untuk menambahkan file gambarnya, dia akan dimasukkan ke dalam public store. Juga bisa dapat dilihat pada bagian sebelah kiri layar, pada bagian storage ini terdapat gambar. Gambarnya akan tersimpan pada bagian sini, atau juga bisa dilihat pada bagian database ataupun localhost. Setelah gambar dikirim, maka akan masuk langsung ke dalam database. Ini adalah gambarnya. Kemudian untuk bagian view-nya itu dapat menampilkan seperti ini. Untuk view-nya terdapat codingnya seperti ini. Maaf. Jadi pengaduan gambar dalam from group, kemudian berlabel gambar, kemudian ada kelas image container, kemudian memasukkan
aset dari storage slash image, kemudian pengaduan, terus ditambahkan seperti ini. Cukup sekian penjelasan untuk soal nomor 2. Kembali ke residen. Baik, terima kasih kepada Haris. Untuk soal selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yohana Agnesia. Kepada Yohana Agnesia dipersilakan. Oke, untuk soal selanjutnya, validasi input pada form. Pada fitur CRUD yang telah Anda miliki, terapkan validasi input pada form pembuatan produk baru. Selanjutnya, codingannya akan dijelaskan oleh Haris. Baik, terima kasih kepada Yohana. Saya akan menjelaskan. Untuk pada bagian validasi, kita akan mencontohkan dulu pada video demo. Kita akan mendaftar sebagai user baru. Kita akan membuat sebagai dummy. Untuk bagian validasi sebenarnya sudah nampak sekali. Jika kita klik daftar, maka akan muncul please fill this field. Jadi sudah mendapat validasi harus diisi pada bagian-bagian yang harus diisi. Misalnya kita sudah mengisi nama, kemudian mengisi email sudah, kemudian mengisi nomor telepon, kemudian kata sandi misalnya kan. Jika belum mengisi nick, maka akan muncul validasi sebuah kata-kata yang mengatakan harus mengisi form dari daftar ini. Kemudian masuk ke codingannya, jelasin codingannya. Terdapat pada login controller. Di sini terdapat bahwasannya diharuskan memvalidasi. Di sini terdapat memvalidasi harus ada pengisian yang ada di form. Kemudian juga ada pada bagian login. Pada bagian login juga terdapat memvalidasi. Dia harus terisi. Ini terdapat di situ, terdapat kata-kata yang harus mengisi. Codingannya juga berada di sini. Di sini. Memvalidasinya mereka di sini. Sekian penjelasan untuk nomor 4. Saya kembalikan kepada Yohana. Selanjutnya, nomor 5. Pilihlah salah satu fitur berikut, lalu implementasikan. Di sini, tim kami memilih pilihan A, otoritasi berdasarkan peran. Modifikasi aplikasi yang telah dibuat pada nomor 1 agar memiliki sistem autentikasi dan otoritasi berdasarkan peran pengguna. Fitur ini harus mencakup pembatasan akses dan pemisahan role pengguna menjadi minimal 2 jenis, misalnya admin dan pengguna biasa. Codingannya akan kembali dijelaskan oleh Haris. Baik, terima kasih kepada Yohana. Saya akan menjelaskan tentang pembagian role admin dan user biasa. Seperti yang sudah didemokan pada awal-awal tadi, sebenarnya sudah nampak bagaimana admin dan user umum terkaitnya. Kita akan mencoba saja memasukkan user umum atau user biasa, tidak menggunakan user admin. Kita akan mencoba. Ini adalah tampilan dari website yang login menggunakan user umum. Hanya memiliki tiga fitur, yaitu mengadukan pengaduan, bisa sama seperti yang di awal, bisa mengupload gambar, kemudian memiliki kategori, kemudian ada juga profile. Profile ini terdapat data diri dan juga pengaduan yang sudah dikirimkan. Dan juga ada statusnya, apakah pengaduan masih diproses ataupun sudah diterima ataupun bagaimana. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Terdapat pemisahan antara role admin dan role umum itu terdapat di middleware, controller, dan juga di routes. Pada middleware, sebentar. Middleware. Nah, pada hak akses, di sini telah nampak pada codingannya, public function request next role. Jadi, jika usernya akan mengecek
pada website ini mereka pada middleware ini dia akan mengecek apakah user ini memiliki role yang benar atau tidak. Jika telah divalidasi pada bagian ini, if in array request user dalam kurung role, jika sudah jelas role-nya apa, apakah admin, apakah user umum, maka akan dilanjutkan role akan melanjutkan dan kembali ke request yang udah ada ataupun return direct kepada page yang seharusnya akan diakses oleh user role-nya. Kemudian akan lanjut kepada routes. Sebentar. Routes. Nah, pada bagian routes ini sangat jelas bagaimana pemisahan antara user admin dan user umum. Pada bagian atas ini sudah nampak sekali routes ini hanya dapat diakses oleh admin. Dari root get / admin, kemudian pengaduan controller kelas index, terus ada lanjut ke pengaduan index, kemudian ada get admin edit, ini adalah fitur edit, dia akan langsung masuk ke page pengaduan edit ataupun blade pengaduan edit. Kemudian dan seterusnya ini adalah memiliki fitur dari admin. Kemudian pada selanjutnya, kondisi selanjutnya, root selanjutnya, ini sangat jelas hanya dapat diakses oleh user umum. Fitur ini hanya dapat akses umum. Pengaduan, get pengaduan, kemudian post pengaduan juga sama. Jadi pada root ini jelas pengaduan untuk meng-create dari pengaduan. Kemudian pada bagian ini root post ataupun menyimpan pengaduan yang telah dikirimkan. Kemudian selanjutnya ada root profile untuk melihat isi pengaduan ataupun profile yang sudah dibuat oleh user. Kemudian pada selanjutnya ini adalah root umum atau bisa diakses oleh semua user, hanya simple saja, yaitu dashboard, login dan register, kemudian logout. Ini memang sudah harusnya dapat diakses oleh kedua role. Kemudian saya juga akan menjelaskan kenapa pada website kami tidak memiliki fitur di nomor 3. Di website kami sangatlah sedikit sebenarnya, tidak memungkinkan untuk menambahkan 2 page 1 dan 2 seperti yang diminta pada asesmen praktikum. Itu adalah alasan kami tidak memasukkan fitur tersebut. Cukup sekian. Saya kembalikan kepada Muhammad Razidhan. Baik, terima kasih kepada Haris yang telah menjelaskan tentang soal-soal tentang asesmen akhir semester pemrograman web dengan jelas. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi asesmen akhir semester pemrograman web kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.